Hello Sparkling, welcome back to our online service. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, gue mau share sebuah ayat di Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Dan inilah doaku, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah teman-teman, di tengah pandemi hari-hari ini, dimana gue melihat banyak anak-anak muda yang makin males ibadah, makin males komsel dengan alasan kenapa? Nggak enak lah ibadahnya online gitu ya, nggak ngerasain tuh, nggak rasa gitu kasih Tuhan, kayaknya hadir Tuhan tuh nggak ada gitu. Nah, kita mau sama-sama sadar nih guys, bahwa ini tuh triknya iblis ya, supaya kita tuh makin males gitu, supaya kita tuh makin jauh dari Tuhan. Justru di tengah-tengah pandemi ini, kita harus makin rajin buat kita beribadah, makin rajin untuk kita komsel. Kenapa? Karena hari-hari itu dunia makin jahat. Banyak pengajaran-pengajaran dari dunia yang terkesannya baik, tapi tidaklah benar. Nah, kita mau sama-sama tetap berada dalam komunitas yang benar, supaya kita bisa bedain nih, oh yang ini tuh gak bener nih, oh yang ini nih yang bener nih, ini tuh apa kata dunia, yang ini baru apa kata Tuhan, supaya kita gak salah, dan supaya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita udah siap, kita gak bercacat gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita juga ada jurnal kan hari-hari ini. Itu buat apa? Itu supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ketika kita saat teduh, kita dapat sesuatu, kita bisa catat. Ketika kita lagi ngalamin sesuatu, kita bisa catat dan kita bisa share itu ke teman-teman kita, teman komsel, teman kompak, mungkin ke keluarga kita, atau mungkin teman-teman yang di luar komunitas gereja gitu ya, mereka lagi ngalamin masalah yang sama, kita bisa share gitu, oh gue dulu tuh lagi begini, terus gue begini loh karena Tuhan gitu. Jadi kita mau sama-sama di dalam masa pandemi ini, kita mau makin kuat di dalam Tuhan gitu, kita mau makin firm, bukannya kita makin jauh, kita mau makin dekat sama Tuhan. Nah karena dari itu teman-teman, di ibadah kita hari ini juga gue mau ajak teman-teman untuk kita siapin hati kita, untuk kita mau terima sesuatu yang baru hari ini. Dan bukan masalah online atau offline guys, tapi masalah hati kita, kesiapan hati kita. Karena dari itu yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kali ini kami masih boleh beribadah meskipun secara online. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada di sana. Bukan masalah kami ibadah rame-rame atau kami ibadah sendiri Tuhan. Kami percaya meskipun kami sendirian, Tuhan tetap ada, hadirat Tuhan tetap bisa kami rasakan, kami tetap bisa ngalamin kuasa ibadah Tuhan. Hanya Tuhan siapin hati kami mau katakan Tuhan, kami mau Tuhan untuk kami fokus ketika kami beribadah hari ini. Kami mau rindu untuk kami boleh ketemu Tuhan. Kami mau rindu untuk kami boleh tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Hari ini Tuhan tutup bungkus ibadah kami. Hari ini biar Tuhan yang beracara, biar hadirat Tuhan boleh sama-sama kami rasakan. Dan kami boleh ngalamin Tuhan seperti ketika kami sedang beribadah secara offline Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Hari ini Tuhan, teman-teman, buat kalian semua yang siap untuk beribadah hari ini, kita mau sama-sama katakan amin. Shalom Sparkling, mari kita memuji menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Dia sumber sukacita kita. Mari kita tanggalkan setiap kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selama
di tempat ini, dimanapun kau berada teman-teman, mari kita tanggalkan beban kita. Biar sukacita Tuhan boleh hadir saat kita memuji Dia. Haleluya. Kaulah Tuhan sumber sukacita kami. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, come on. Bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Yeah. Amin. Kaulah sukacita kami. Woo. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. We worship you Jesus. The weapon may be formed but it won't prosper. When the darkness falls it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. One sing, oh my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, Jesus. Yes, we believe in you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Yes. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giants. Yes, I know how this story ends. Yes, Lord, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, come on, sing. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Yes, I am. Yes, I will. For the battles belongs to you, Lord. Yeah. Yes, we believe in you, Lord. Yes, we will see the victory. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes, Lord. You take
what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, come on, sing. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. For us. Yes. Yes, He do for us. Come on, sing. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. The battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, say. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. Yes. We worship you. We worship you, Jesus. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Oh. No matter what happened in our life now, we just have faith. We just want to believe that we're gonna see the victory in you, Lord. Oh, you brought us the victory. Hari ini apapun yang sedang kau alami, teman-teman, mari kita beriman kepada Tuhan. Dia yang membawa kita kepada kemenangan. Yes, I'm not backing down from any giants. Yes, I'm gonna see the victory in you, Lord. Hallelujah. We're gonna worship you now. We're gonna worship you now, Jesus. Amen. We worship you, God. We worship you, oh Jesus. 'Cause we believe, 'cause we believe in you, God. Yeah. You will do anything. You will do many things for us, oh Jesus. Oh, 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 oh. We believe, we believe, we believe. Come on, yes, come on. Sing praise, sing your worship, sing your faith. Yes, I'm not backing down. Oh Jesus. Oh, oh, oh. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Kami bersyukur punya Allah Engkau, Tuhan. Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang menjanjikan kemenangan bagi setiap hidup kami. Apapun yang sedang kau alami hari ini, teman-teman, mari dengarkan firman Tuhan hari ini. Mazmur 44 ayat 6 dan 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya,
Dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, Kau beri malu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kami kemenangan terhadap lawan kami. Bahkan Kau bisa memutarbalikkan setiap kejahatan untuk kebaikan buat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang membawa kami pada damai sejahtera. Oh, mari hari ini berdoa teman-teman. Apapun yang sedang menjadi raksasa-raksasa dalam kehidupanmu, apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita, apa yang hari ini sedang menjadi lawanmu, apakah itu dosamu, apakah itu kekhawatiranmu, apakah hari ini apapun penderitaan yang kau alami, mari katakan, yes Tuhan, aku percaya Engkau akan memberikan kami kemenangan, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan. Mari hari berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Dia. Yes Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau akan menolongku, Engkau akan membelaku. Kami tak takut, karena rencana-Mu indah bagi kami. Oh, amin. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami percaya, kami akan melihat kemenangan saat kami beriman kepada Tuhan. Mari hari ini Kau angkat tanganmu, Kau taruh tanganmu di hati. Mari kita nyanyikan lagu dengan iman kita. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yes, come on. For the battle belongs to you, Lord. Come on, say it. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. Yeah. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Amen. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yay. Thank you, Lord. Thank you for the victory. Amen. Come on, give a shout. Give Him praise. Hallelujah. Woo. Thank you for the victory, Lord. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Dalam nama Yesus kita percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Shalom Sparkling, hari ini saya akan share tentang giving, tentang memberi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan mulai dengan sebuah fakta tentang Laut Mati. Laut Mati adalah titik terendah di bumi, kurang lebih 430,5 meter atau 1412 kaki di bawah permukaan laut. Nah, Laut Mati tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan, karena keasinannya, kadar keasinan itu hampir 10 kali lebih asin daripada laut biasa. Yang menarik, Laut Mati adalah terminal untuk aliran hujan dan air permukaan. Jadi semua air yang mengalir dari dalam laut itu nggak bisa keluar lagi. Jadi semua perairan di sekitar Laut Mati itu akan mengalir ke Laut Mati karena titik terendah. Dan itu dia akan menampungnya. Jadi Laut Mati 10 kali lebih asin dan titik terendah, dan akhirnya menjadi tempat yang nggak bisa adanya kehidupan. Nah, itu artikel dari kompas.com yang saya baca buat teman-teman semua. Nah, pertanyaannya gini, kenapa saya harus cerita tentang Laut Mati? Teman-teman gini, Laut Mati adalah tempat di mana tadi ya, kita dia menampung semuanya. Dia dapat semua air, dia dapat semua aliran itu ke Laut Mati gitu. Tetapi akhirnya tidak bisa terjadi kehidupan karena apa? Karena dia tidak mengalir. Dia menyimpan semuanya, tapi dia tidak mengalirkan itu ke tempat yang lain. Bahkan akhirnya dia 10 kali lebih asin
daripada tempat-tempat laut-laut yang lain gitu. Nah, seperti yang kita tahu di dalam perumpamaan tentang garam dan terang, teman-teman. Kan gini, tidak ada gunanya lagi kalau garam itu udah nggak asin gitu, udah nggak ada dampaknya. Dan ini sebaliknya, terlalu asin, tapi juga nggak berdampak. Jadi dia menerima banyak, tapi tidak memberikan. Nah, kalau teman-teman ingat di YouTube minggu lalu tentang God is enough dari Kak William yang sermon minggu lalu, ada ayat yang menarik di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Saya bacakan versi New Life Translation. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Jadi tujuan kita mengalami kecukupan itu apa sih teman-teman? Dari ayat tadi kita baca gini. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Yang saya mau ajarkan, yang saya mau sampaikan buat teman-teman semua hari ini adalah goal atau tujuan dari kita mengalami kecukupan, dari kita ngalamin apa yang Tuhan berikan sama kita setiap saat, berupa mungkin materi, mungkin berupa kesehatan, mungkin berupa waktu, mungkin berupa value, semuanya adalah supaya apa? Supaya kita bisa share with others, supaya kita bisa memberikan kepada orang lain, supaya kita bisa menambah value buat orang lain. Nah, yang menjadi masalah adalah begini. Hari-hari ini society membentuk kita untuk kita berpikir tentang diri kita. Everything about myself gitu. Kita takut untuk memberi karena kita berpikir, oh kalau kita memberi terlalu banyak atau kita belajar memberi, kita bisa dimanfaatin. Atau kita mungkin berpikir gini, kita cuma punya sedikit, bagaimana kita memberi? Atau kita mungkin berpikir begini, kalau kita memberi kita akan rugi. Atau bahkan kita sempat berpikir, kalau kita memberi mungkin kita takut orang yang kita beri atau orang yang kita bantu atau orang yang kita support merasa tersinggung, merasa marah, kita nggak enak karena itu. Nah, memberi bicara tentang tindakan ya teman-teman, bukan cuma sekedar objeknya atau materi atau apapun, tidak, tapi memberi bisa tentang sebuah tindakan, bisa berupa materi, bisa berupa waktu, bisa berupa sebuah value, atau juga bahkan bisa berupa tentang kesempatan untuk membantu orang lain dan segala macam. Nah, dengan paradigma tadi mungkin kita berpikir, oke, bagaimana kalau kita hidup tanpa memberi? Bagaimana kita membentuk sebuah budaya atau gaya hidup yang sebagai manusia kita nggak perlu deh memikirkan orang lain gitu. Dan ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memberi bukanlah jawaban untuk sebuah masalah yang ada setiap kita alamin. Ini kayak gini. Kayak kita nggak mau mencintai karena takut terluka. Kan nggak bisa ya. Kita pasti perlu mencinta. Karena cinta adalah kebutuhan jiwa kita juga. Atau kita berpikir gini, kita nggak mau enjoy deh setiap momen dalam hidup kita. Karena kita tahu pada akhirnya waktu akan berakhir gitu. Tapi kan nggak begitu juga. Justru kita harus menikmati waktu yang kita beri gitu. Atau mungkin kayak gini, kita nggak mau nyebrang jalan karena kita takut ketabrak. Nggak bisa gitu juga. Jadi memberi itu bukanlah, tidak memberi bukanlah sebuah solusi untuk masalah kehidupan kita. Jadi bagaimana? Nah, hari ini saya akan share beberapa poin buat teman-teman tentang memberi. Oke? Yang pertama lagi nih, memberi bukan untuk meminta kembali. Memberi bukan untuk kita mendapatkan pamrih. Mungkin ini sebuah hal yang simple yang semua kita tahu ya. Di sekolah dari kecil kita diajarin, oke, kita nggak pamrih, kita nggak mau expect something gitu ketika kita menolong orang atau kita memberi sesuatu sama orang lain. Tapi faktanya, realitanya, ya sering kali kita alamin, kita tanpa sadar ataupun sadar mungkin, kita expect something ketika kita menolong orang lain. Kita expect something ketika kita memberi bantuan kepada teman kita misalnya. Atau sama orang tua kita, sama keluarga kita. Nah, dalam Lukas 6 ayat 34-36 berkata begini.
Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi ketika kita memberi, ketika kita belajar untuk mungkin meminjamkan sesuatu sama orang lain, atau juga memberikan waktu kita, spend time buat orang lain, dan kita berpikir benefit buat kita. Nah, firman Tuhan katakan apa bedanya sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apa bedanya sama orang-orang yang gak punya Tuhan dalam hidup mereka? Minggu lalu kita belajar bahwa ketika kita punya Tuhan, everything is enough gitu. Ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, semuanya itu udah cukup. Nah, ada sebuah statement bilang begini, being rich or success is not about how much you have, but how much that you give. Menjadi sukses atau menjadi maksimal, menjadi kaya, bukan bicara tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak kita memberikan dampak buat orang lain. Nah, hari-hari teman-teman, mungkin kita, mungkin saya pribadi juga ngalamin hal sama gitu. Saya terdistract dengan realita atau kondisi atau situasi hari ini mengatakan ya kita harus dapatkan sebaik-baik kita bisa dapatkan. Tetapi firman Tuhan berkata justru kalau kita punya Tuhan yang dalam hidup kita, kita tahu bahwa God is enough. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita mau berikan, kita nggak lagi berpikir tentang benefitnya lagi buat kita. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan buat kita, yang cukup buat hidup kita. Yang kedua adalah gini, memberi bukan hanya ketika lebih atau kelimpahan. Tapi yang paling penting bukan bahkan, tetapi yang paling penting adalah memberi ketika kita punya. Saya ingat sebuah ilustrasi tentang janda di Sarfat. Teman-teman tahu ceritanya ada di Raja-Raja. Tentang Elia bertemu dengan janda Sarfat. Pada waktu itu janda Sarfat cuma punya cukup tepung untuk dimakan sama dia dan anak-anaknya. Tetapi Elia waktu itu datang dan hal yang cuma cukup buat dia doang itu dia belajar untuk dia berikan buat orang lain. Dan Tuhan menjawab. Sampai ngalamin dia namanya kecukupan. Jadi untuk kita memberi bukan cuma sekedar tadi, oh saya punya lebih saya memberi, tidak. Tapi memberi adalah ketika kita punya. Dan kebenarannya adalah tadi, ketika kita punya Tuhan, when we have God in our life, there's enough for us. Yang ketiga, semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Jadi di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14, firman Tuhan berkata gini, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ini cerita tentang pembangunan bait Allah ya. Orang-orang pada menyumbang segala macam. Dan Daud bilang begitu. Siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Siapakah gua Daud Raja Israel? Sampai dia mampu untuk memberikan persembahan yang seperti ini. Teman-teman, everything that we have itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan kepunyaan kita. Tapi kepunyaan Tuhan. Yang dia berikan untuk kita bisa berikan buat orang lain. Bahkan hal yang esensi yang kita punya, kayak kita punya waktu. Kita berpikir waktu itu punya kita. Tapi teman-teman, siapa yang tahu waktu itu adalah sebenarnya punya Tuhan. Siapa yang tahu ketika Tuhan minta kembali, Tuhan minta restart,
saatnya juga bisa restart hidup kita. Ketika Tuhan minta, Tuhan mau ambil waktu kita, selesai mungkin di dunia ini. Jadi apa yang Tuhan mau, kita nggak bisa atur-atur lagi. Mungkin kita berpikir dengan segala macam cara kita bisa save, kita bisa atur sedemikian rupa. Uang kita, waktu kita, atau segala barang-barang kita, semua kesempatan yang kita punya, semua plan-plan kita. Tetapi tanpa kita sadari teman-teman, everything adalah ya, kepunyaan Tuhan. Dan ketika Tuhan mau ambil, seketika juga kita bisa loss gitu. Dan akan menjadi sedih ketika kita nggak tahu, ketika kita nggak dengar kehendak Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang ngalamin teman-teman di masa-masa di mana saya nggak tahu, mungkin ada beberapa yang sandwich generation yang kayaknya tuh gue harus menghidupi keluarga gue walaupun gue punya kebutuhan sendiri gitu. Mungkin hari ini kita bergumul tentang itu, tetapi saya percaya teman-teman ketika kita melihat Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, saya percaya ketika kita belajar untuk mengasihi mungkin orang tua kita seperti Tuhan mengasihi kita, ada kecukupan yang Tuhan beri buat kita. Atau mungkin teman-teman hari ini ada banyak hal, ada banyak teman-teman ngalamin di kantor atau mungkin di sekolah atau mungkin di rumah, teman-teman dituntut untuk memberikan waktu yang lebih buat orang lain gitu. Mungkin dapat project yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita gitu, tapi ternyata kita harus take over project itu. Dan itu kesempatan untuk kita belajar memberi waktu kita, memberi juga bahkan perhatian kita untuk sesuatu yang lebih dari apa yang kita harapkan sebelumnya. Dan walaupun mungkin ngalamin aduh capek dan segala macam, tapi saya percaya gini teman-teman, ketika kita ngerti tentang segala sesuatunya adalah tentang Tuhan, dan kecukupan itu adalah datang dari Tuhan. Ketika kita mengalami situasi untuk kita memberi, saya percaya kita bisa melakukannya. Karena kasih Tuhan yang mampukan kita. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini ayat yang ditulis kalau teman-teman belajar background story-nya tentang ini pada masa itu Israel sedang dijajah Roma gitu ya. Sampai orang-orang percaya itu Nero, Kaisar Nero tuh bakar-bakarin tuh semua orang-orang Kristen. Nah, maka ditulis gini, bahkan sampai menyerahkan tubuhku untuk dibakar gitu. Berarti dia memberikan segala yang dia bisa berikan untuk orang lain. Tetapi yang menarik adalah apa? Jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi teman-teman kita perlu menyadari gini, apa sih motivasi ketika kita memberi? Apa sih motivasi yang kita perlu tahu untuk ketika kita dituntut atau kita mengalami situasi kita harus menolong orang lain? Dan motivasinya adalah kasih. Saya pikir gini, saya memasukin mungkin lebih dari 5 tahun, mungkin tahun ke-7 atau tahun ke-8, tahun ini saya sedikit lupa pastinya, tentang memberi diri untuk penuh waktu untuk Tuhan, full time di Abalov alam. Ada masa di mana saya berpikir gini, saya merasa saya sudah memberikan semuanya sama Tuhan. Saya menukar semuanya, saya memberikan seluruh kehidupan saya bahkan memberikan mimpi-mimpi saya memberikan semua yang saya plan dalam hidup saya untuk saya serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang lakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Tetapi saya pernah mengalami momen di mana saya berpikir kok saya memberikan semua tapi Tuhan tidak pernah memberikan saya feedback yang cukup buat saya. Ada masalah di mana saya ngalamin titik kayak gitu. Ketika saya baca firman Tuhan, saya ngerti betul tentang apa sih motivasi saya ketika saya memberikan hidup buat Tuhan dan bahkan buat pelayanan, bahkan buat orang lain gitu, bahkan buat orang-orang yang saya jumpai juga. Saya menemukan motivasi sebenarnya tentang kasih. Apakah mungkin hari-hari saya mulai kehilangan tentang kasih Tuhan? Atau apa? Saya
mengkoreksi diri saya, apakah saya mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidup saya. Tetapi firman Tuhan berkata kembali, seperti minggu lalu kita baca dalam khotbah di YouTube minggu lalu, tentang Tuhan itu segalanya buat hidup kita. Dan saya tahu ketika saya punya Tuhan, saya punya kasihnya Tuhan, artinya saya mengalami kecukupan. Dan saya bertobat, saya bilang sama Tuhan, oke, saya nggak mau lagi takut atau khawatir tentang masa depan saya, atau mungkin tentang keluarga saya, atau mungkin tentang apapun di depan yang saya belum tahu. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan mencukupkan saya untuk saya bisa memberi hidup, memberi sesuatu, menambah nilai buat sekitar saya. Dan saya percaya Tuhan mampukan itu. Ayat terakhir yang saya baca buat teman-teman di Amsal 21 ayat 26. Saya bacakan buat teman-teman. Amsal 21 ayat 26. Oke. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kalau kita hanya berfokus kepada diri kita, about myself, about my needs gitu, dikatakan itu kan berlangsung bahkan sepanjang hari, nafsu kita nggak pernah selesai. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Tapi orang-orang yang mengerti tentang kasih Tuhan, dia akan memberikan hidupnya untuk kasih Tuhan dinyatakan di sekeliling dia. Hari-hari mungkin teman-teman mungkin ada yang capek. Gue capek untuk berbuat baik sama orang gitu. Kayaknya gue nggak pernah dapat imbas yang baik dari orang lain. Atau gue capek untuk melayani orang lain. Atau gue capek untuk dengerin orang. Atau gue capek minjemin teman gue ketika mereka butuh dan nggak pernah selesai gitu. Saya kadang buat teman-teman gini, cek lagi, apakah motivasi kita hari ini untuk kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita menerima kasih Tuhan yang penuh tadi. Kasih Tuhan kan menggerakkan kita. Untuk apa? Untuk share with others. Kalau kita nggak pernah cukup, kita nggak pernah bisa untuk memberi. Nah, bagaimana cara kita cukup? Ketika kita tahu, oh God is enough for all my life. Tuhan cukup buat sesuatu kita. Dan kita bisa memberi. Ada satu statement yang terakhir sebelum kita berdoa dari Winston Churchill, dia bilang begini, we make a living by what we get, but we make a life but by what we give. Kita mungkin hidup dengan apa yang kita bisa dapatkan gitu, tapi kita membuat kehidupan atau membuat hidup ini berarti kita bisa memberi buat orang lain. So hari ini kita mau tutup dengan doa. Saya mau berdoa buat teman-teman. Yang pertama adalah begini. Kita berdoa buat setiap engkau yang merasa hari ini, Tuhan, bahkan saya gak bisa merasa cukup. Bahkan saya sekarang sedang empty gitu. Bahkan hari ini aku sedang lonely. I don't have anyone, I don't have apapun dalam hidup saya. Sekarang buat teman-teman hari ini, the truth is, God is enough for you. Tuhan cukup buat hidup kita. Mungkin kamu mencari banyak hal untuk mengisi kekosongan itu. Mungkin kamu mencari banyak hal untuk mengisi hidup jiwa kamu. Tapi teman-teman harus tahu hari ini, bahwa gak pernah ada yang bisa mengisi hidup kita ketika kita gak ngisinya dengan Tuhan. Dan kedua, saya memperdoa buat teman-teman hari ini. Kalau engkau mengalami mungkin masalahnya, saya nggak bisa memberi gitu, saya struggle, saya merasa kayaknya saya nggak bisa memberi dengan tulus, dengan hati saya. Mungkin bicara tentang uang, mungkin bicara tentang waktu, mungkin bicara tentang banyak hal gitu. Saya mau ingatkan teman-teman hari ini, bukan kita yang memampukan kita untuk memberi, tapi kasih Tuhan tadi. Make sure teman-teman hari ini teman-teman ngalamin personal encounter sama Tuhan.
Dan biar ketika kasih Tuhan memenuhi teman-teman, itu akan mengalir deh, step by step gitu. Dan jangan biarkan teman-teman keraskan hati. Jangan gini, ketika mungkin kita tahu ada suara gitu, kayak saya harus bantu dia, kayak saya harus support dia, dan kita mulai mengeraskan hati. Nah, teman-teman, kita gak pernah bisa feel enough. Kadang-kadang kita gak bisa memberikan apa, karena kita gak pernah merasa cukup dalam hidup kita. Bukan karena kita merasa takut kita rugi lagi bahkan, tapi karena kita merasa kita gak pernah cukup. Dan itu menjadi masalah, karena kita gak pernah cukup kecuali Tuhan yang mengisi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah setiap persekutuan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Nah, hari kami belajar Tuhan. Kalau kami tahu bahwa Engkau Allah sumber segala sesuatu buat hidup kami. Ketika kami punya Tuhan, segala sesuatunya cukup buat hidup kami. Kami gak mau lagi menukar dengan segala hal yang kami fokuskan salah Tuhan. Kami gak mau lagi menukar itu dengan pencapaian-pencapaian kami bisa lakukan Tuhan. Tapi kami tahu hari ini ketika kami menerima kasih-Nya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah cukup buat hidup kami Tuhan. Kami mampu untuk kami memberikan setiap hal yang kami buat orang lain. Karena kami tahu Tuhan, tujuan Tuhan mencukupkan kami adalah untuk kami bisa menjadi dampak buat sekeliling kami. Untuk kami bisa memberi buat orang lain di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, sekolah, kuliah, bahkan di tempat kerjaan kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang kami tahu Tuhan, kami mentransfer, kami mengekspresikan kasih Tuhan buat sekeliling kami. Di dalam nama Yesus. Hari ini kami juga mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Teman-teman boleh angkat tangan teman-teman di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Untuk kita terus menjadi pribadi yang menjadi dampak, menjadi teladan, memberi kesaksian yang nyata buat sekeliling kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai guys, gimana? Terberkati dengan khotbah hari ini? Wow, luar biasa ya. Ada beberapa pengumuman juga yang perlu kita simak untuk minggu ini. Yang pertama, kami gak mau bosan-bosan buat ingetin teman-teman jangan lupa untuk saat teduh. Nah, saat teduhnya teman-teman bisa baca atau renungkan bahan saat teduh dari Departemen Pengajaran Abel of Palem. Kita mau sama-sama belajar dan juga merenungkan firman Tuhan. Materi nanti akan di-share setiap 2 minggu sekali oleh GA dan juga GS. Pastikan kamu sudah mempunyai materinya ya. Yang kedua, kita akan ada jurnal Pro Sparkling. So, siapin diri kalian untuk kita rajin dan juga setia mencatat. Tidak hanya mencatat firman Tuhan, tapi juga mencatat setiap hal yang menarik dan kita bisa bagiin nanti ketika kita komsel. Siapa di sini yang udah rindu untuk beribadah di gereja? Wah, kita harus sedikit lagi ya bersabar. Nah, untuk mengobati kerinduan kita terhadap ibadah bersama-sama, pada tahun ini kita akan mengadakan ibadah virtual via Zoom. Nah, nanti akan ada 2, Sparkling Tense dan juga Sparkling Pro secara ganti-gantian per 2 minggu sekali. Nah, pastikan teman-teman join dan bergabung. Kita akan ada ibadah di 10.30 via Zoom. Pastikan teman-teman juga mendapatkan linknya dari GA dan GS teman-teman. Yuk, sama-sama ibadah, saling terkoneksi, dan bersama kita akan semakin kuat untuk menghadapi pandemi ini. Yang terakhir ada juga pengumuman kita masih bisa melakukan persembahan dan juga perpuluhan melalui rekening gereja. Langsung aja nih di capture ya. Oke guys, itu aja informasinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. God bless.